Halo guys, selamat datang kembali di channel Spoiler Warning. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat sore dimanapun kalian berada. Hari ini aku akan mencoba mereview alur cerita film yang berjudul Revenge of the Pontianak. Film besutan dari negara Malaysia dan Singapura. Dan film ini berlatar belakang di sebuah perkampungan yang ada di Malaysia. Scene pertama memperlihatkan keadaan pada malam hari berlatar belakang di hutan yang terdiri dari banyak pohon-pohon pisang. Di situ pula terdengar suara rintihan perempuan yang sedang menangis. Entah itu suara perempuan yang sedang menangis, entah itu suara perempuan yang sedang diapain, saya juga nggak tahu. Yang penting suara perempuan itu menjadi sebuah pertanyaan dan tangisan perempuan itu nanti akan dijawab di tengah-tengah film ini. Kemudian kamera pun berpindah ke sisi yang lainnya. Pada saat kamera berpindah ke sisi yang lainnya, di situ pula terdapat sebuah mobil yang berhenti di jalan, entah itu mobil siapa, dan mobil ini juga menjadi sebuah tanda tanya, dan mobil ini juga nanti akan terjawab di film ini. Kemudian scene pun berpindah ke sebuah perkampungan dan pada saat itu juga sedang berlangsungnya acara pernikahan. Pernikahan siapakah ini? Pernikahan ini adalah pernikahannya si Khalid dan si Siti. Dimana si Khalid ini adalah aktor utama dari film ini, dimana film ini nanti akan banyak scene-scene yang menampilkan si Khalid. Dengan memperlihatkan mereka berdua yang sangat bahagia pada saat akan melaksanakan pernikahan yang diiringi dengan musik tradisional kampung di situ ya ketika pernikahan. Ya, yang seperti kita bisa lihat di film ini, musik yang mengiringi film ini itu semacam tagonian ya, yang dipukul-pukul gitu, yang kalau di kita itu semacam tagonian ya, ibu-ibu yang di masjid. Sedikit pengetahuan juga ya, kalau di suku kita ya di Garut ya atau di kampung-kampung biasanya kalau misalkan pernikahan itu pengiring musiknya itu dangdut, kalau nggak dangdut degung. Bagi teman-teman yang nggak tahu degung ya carilah di Google degung itu apa. Ya itu sedikit pengetahuan aja ya. Oke, lanjut ke cerita film ini. Pada saat pelaksanaan pernikahan ini, kemudian scene berpindah ke suatu tempat di mana tempat ini adalah yang terdiri dari banyak pohon-pohon pisang. Entah kenapa juga pada saat kamera berpindah ke situ terdengar suara rintihan ataupun raungan manusia yang terdengar seperti mau bangkit dari alam kubur. Terlihat banyak sekali orang yang mengucapkan selamat atas pernikahan mereka berdua, mulai dari keluarga, teman, sahabat, dan teman-teman yang lainnya. Pada saat itu juga terlihat seorang anak laki-laki yang usianya mungkin 5 atau 7 tahun yang melihat ke arah si Khalid ini. Dan si Khalid pun memanggil, namanya adalah Sinik. Dan di sini kita bisa tahu bahwasanya Sinik ini adalah anaknya si Khalid. Dan di sini juga kita bisa mengungkap tabir bahwasanya si Khalid ini di masa yang lalu, mungkin 10 atau 5 tahun yang lalu, pernah menikah pada seorang perempuan. Dan si Khalid ini berusaha menjelaskan kepada Sinik bahwasanya Sinik ini sekarang sudah mempunyai ibu yang baru yang bernama si Siti. Pada saat si Khalid sedang mengobrol dan melayani tamu yang mengucapkan selamat atas pernikahan mereka berdua, tiba-tiba kamera berfokus kepada wajahnya si Khalid yang terlihat panik, atau mungkin wajahnya itu terlihat melihat sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya gitu ya. Dan ternyata dia melihat seorang laki-laki yang berpenampilan pakaian yang sangat rapi, pakai jas, pakai dasi, layaknya pengusaha yang kaya sekali. Pertanyaannya, siapakah laki-laki itu? Dan laki-laki itu bernama si Rais. Si Rais ini ternyata adalah temannya si Khalid di masa yang dulu. Dan anehnya juga si Khalid ini tidak pernah mengundang ke pernikahannya si Khalid ini. Lalu mungkin pertanyaannya, siapakah yang mengundang ataupun dari mana si Rais ini tahu bahwasanya hari ini adalah pernikahannya si Khalid. Dan ternyata si Rais ini datang ke pernikahan si Khalid ini diberitahu oleh si Reja, di mana si Reja ini adalah
adiknya si Khalid. Pesta pernikahan pun berlanjut pada malam hari. Di sini kita bisa melihat berbagai orang ya yang sedang menikmati pestanya, sedang menikmati hidangannya. Dan di sini juga kita bisa melihat kedua mempelai yang sangat berbahagia yang sedang duduk di pelaminan yang diiringi dengan musik-musik yang slowly gitu ya. Pada saat itu juga datang si Rais yang naik ke panggung, kemudian ngambil mic dan mengucapkan selamat atas pernikahan mereka berdua. Kemudian si Rais di sini mempersembahkan satu buah lagu untuk mereka berdua. Pada saat si Rais menyanyikan lagunya, kamera pun berfokus ke wajahnya si Khalid. Di sini juga kita melihat secara tiba-tiba wajah si Rais ini terlihat seperti orang yang sedang mengingat masa lalu ataupun mengingat kesalahan di masa yang lalunya pada saat mendengar lagu yang dinyanyikan oleh si Rais ini. Dan kemudian kamera pun tiba-tiba berpindah ke hutan pohon itu lagi. Di sini kita bisa melihat dari dalam hutan itu datang seorang perempuan yang berjalan secara perlahan dan berusaha mendekati pesta mereka berdua. Pertanyaannya, siapakah perempuan yang datang itu? Oke, nanti kita akan lanjutkan, nanti akan terjawab di scene selanjutnya. Pada saat mereka sedang berbincang dengan teman-temannya, si Rais, si Khalid, dan si Reza di sini ya, tiba-tiba si Rais di sini melihat sesosok perempuan yang berkebaya merah yang tiba-tiba menghilang lagi. Dan di sini si Rais berusaha memutuskan untuk pulang. Kemudian scene pun berpindah kepada mereka berdua dan berfokus kepada si Ida dan si Rais yang sedang berada di dalam mobil yang akan pulang. Secara tiba-tiba perempuan yang dilihat oleh dia tadi tiba-tiba ada di tengah jalan berdiri yang akibatnya mengagetkan si Rais yang sedang menyetir dan secara tiba-tiba juga mengerem secara mendadak, dan akhirnya mereka berdua pun terlibat kecelakaan yang sangat kecil. Dan yang paling parahnya ternyata si Ida di sini pingsan karena terbentur ke dashboardnya mobil. Ia pun turun dari mobil untuk mengecek keadaan di luar dan mengecek apa yang ia lihat tadi itu nyata atau tidak. Pada saat dia di luar, dia dikagetkan dengan suara burung yang sedikit ada nuansa horor-horornya gitulah. Kemudian terdengar juga suara dari bawah mobil, dan disinilah ada jump scare-nya. Bagi teman-teman juga di sini, bila ada yang takut dengan jump scare, saya harap ketika nonton ya di skip atau gimana lah ya. Oke, lanjut. Dan ternyata suara yang ia dengar tadi adalah suara tikus yang sedikit tidak ada manfaatnya. Kemudian ia pun berdiri dan tiba-tiba scene pun atau layar pun menjadi hitam. Nah, kita lanjut ke scene selanjutnya. Kita bisa memperlihatkan si Ida. Si Ida di sini ternyata udah siuman, udah mulai sadar dari pingsannya. Terus dia kebingungan. Si Rais ini kemana? Berusaha memanggil Rais. Ternyata dia tidak mendapat jawaban dari si Rais. Secara tiba-tiba di sini mobil pun bergoyang-goyang. Dengan tanda kutip di sini bergoyang-goyang bukan dengan digunakan dengan hal-hal yang tidak baik ya teman-teman. Ya biasanya kalau mobil yang bergoyang-goyang itu kan identiknya dengan hal-hal yang negatif ya, yang biasanya dilakukan dengan anak-anak muda yang sedang apalah gitu ya gitu kan. Dan ternyata mobil bergoyang-goyang itu ya mungkin dilakukan oleh si perempuan yang neror atau gimana ya. Dan tiba-tiba juga di sini ternyata si Rais sudah mati. Kemudian scene pun berpindah ke kamar mereka berdua, yaitu kamar si Siti dan si Khalid, di mana si Siti dan si Khalid di sini akan melakukan pengecerotan malam pertamanya. Ternyata tidak jadi.
Karena tiba-tiba datanglah seorang anak. Anak itu adalah anaknya si Khalid tadi, yang mengakibatkan malam pertamanya tidak jadi alias gagal. Aduh, sangat disayangkan sekali. Si Khalid pun berusaha untuk menjambangi anaknya, menanyakan apa yang terjadi, dan anaknya pun menjawab, "Tadi di sini aku melihat hantu, Ayah." Si Khalid pun menjawab, "Hantu? Ayah di sini tidak melihat hantu, di sini tidak ada hantu." "Betul, Ayah, tadi aku melihat hantu di sana." Kemudian si Khalid pun di sini berusaha untuk menenangkan si anaknya tersebut dengan berusaha olah-olah mengusir hantu dengan layaknya dia seorang dukun yang sedang membacakan mantra-mantra yang berusaha mengusir hantu dari sini. Kemudian anaknya pun memberikan pertanyaannya lagi. "Ayah, apakah hantu itu akan datang lagi?" Di sini juga seorang ayah berusaha untuk menenangkan anaknya dan berusaha untuk menidurkannya dan menenangkannya. Tiba-tiba hantu itu sudah berada di atap rumahnya. Bukan di atap rumahnya, di atas gentingnya. Pagi pun tiba. Si Siti di sini bangun dari tidurnya selepas semalaman yang mungkin malam pertama pengecoratannya tidak jadi, gitu ya. Tiba-tiba dia bangun dari tidurnya dan berjalan mengikuti lorong rumahnya, dan tiba-tiba di rumahnya dia melihat sebercak darah yang sangat besar, dan tiba-tiba dia melihat ke arah yang sedikit-sedikit kameranya diangkat, dan tiba-tiba dia melihat sesosok mayat yang menggantung di atas pohon, dan ternyata mayat itu adalah mayatnya si Rais. Ya mungkin mayat si Rais tadi yang sudah mati di mobil itu digantung sama hantunya di sana. Singkat cerita, kabar kematian si Rais pun ataupun kabar dari yang menggelantungnya mayat di atas pohon itu sudah menyebar luas. Ya mungkin itu juga akibat dari bantuan dari tetangga ya mungkin. Apalagi mulut tetangga itu yang sangat keras sekali teman-teman. Oke, lanjut. Masyarakat penduduk di sana pun berbondong-bondong untuk melihat apa yang terjadi di sana dan berusaha mengerumuni, mengerumuni pohon yang di atasnya sudah menggelantung mayat si Rais itu.